Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masjid amma ba'd. Khalawatina asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran juga memberi peringatan terhadap orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Dalam keadaan mereka tidak mendasari ucapan itu dengan ilmu. Demikian pula bapak-bapak dan moyang mereka. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Sungguh besar dosa ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yaquluna illa kadhibah. Tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim. Barangkali engkau akan membinasakan dirimu sendiri atas tindakan mereka. Illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ketika mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini yang menyebabkan engkau bersedih hati. Qala
Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Wa yundir alladhina qalu takhadallahu walada minal yahudi wan nasara wal musyrikin alladhina qalu hadhil maqalata syani'ah fa innahum lam yaquluha ala an ilmin wala yakinin la ilma minhum wala ilma min abaihim alladzina qalladuhum wa taba'uhum bal iyattabi'una illa dhann wa ma tahawal anfus kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ay azumat syana'atuha wastaddat uqubatuha wa ayu sana'atin a'zam min wasfihi bil ittikhadi lil walad alladhi yaktabi naqsahu wa musyarakata ghairihi lahu fi khasa'is rububiyyati wal ilahiyyati wal kadib alaihi. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Wa lihada qala huna iyaquluna illa kadiba. Ay kadiban mahdan ma fihi min as-sidqi syai'un. Wa ta'ammal kaifa abtala hadzal qawla bitadrij. Walintiqala min syai'ila abtal minhu. Fa awalan annahu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Wal qaul 'ala Allah bila ilmin la syakka fi man'ihi wa butlanihi. Thumma akhbara thaniyan annahu qaulun qabihun syani'un faqala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim thumma dzakara thalithan martabatahu minal qubhi wa wal kadib al munafi lisidqi. Al-Quran itu memberi peringatan keras kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil anak. Mereka itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik secara umum. Mereka lah yang berani mengucapkan perkataan yang sangat jahat ini. Sungguh, mereka tidaklah berkata seperti itu dengan dasar ilmu, juga tidak dengan dasar keyakinan. Tidak ada ilmu dari mereka, juga tidak ada ilmu dari bapak-bapak mereka, padahal mereka taklid dan mengikuti bapak mereka. Akan tetapi tidaklah mereka kecuali mengikuti prasangka dan apa yang membuat senang hawa nafsu. Sungguh besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Besar kejahatannya, berat hukumannya. Manakah yang lebih jahat daripada orang yang mensifati Allah memiliki anak, yang dengan itu berarti Allah memiliki sifat yang kurang, yang dengan itu berarti ada yang lain yang memiliki kekhususan rububiyah dan ilahiyah bersama Allah.
dan berdusta atas nama Allah. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan, yakni murni dusta, tidak ada kejujuran di dalamnya sedikit pun. Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala membantah ucapan dusta ini secara bertahap. Kemudian berpindah dari sesuatu yang lebih ringan kepada sesuatu yang lebih batil. Yang pertama Allah mengkhabarkan bahwa ucapan itu, yakni Allah punya anak, mereka tidak memiliki ilmu, juga bapak mereka. Padahal berkata atas nama Allah tanpa ilmu, tidak diragukan lagi. Perbuatan itu dilarang dan batil. Kemudian yang kedua Allah mengkhabarkan bahwa ucapan tersebut adalah ucapan yang jelek dan jahat. Allah Ta'ala berfirman, sungguh besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kemudian tahap yang ketiga, Allah menyebut tingkatan kejelekan ucapan mereka, yakni kedustaan yang tidak mengandung kebenaran sama sekali. Tidak mengandung kejujuran sama sekali. Walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi sa'iyan fi dzalika a'dhamas sa'yi. Fakana sallallahu alaihi wasallam yafrahu wa yasurru bidayatil muhtadin wa yahzanu wa ya'safu alal muqaddibin ad-dallin syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim wa rahmatan bihim arsadahu Allahu alla yusghila nafsahu bil asafi ala haula alladzina la yu'minuna bihadzal Qur'an kama qala fil ayati ukhra la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin wa qala fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat wa huna qala fala'allaka bakhi'un nafsak ay muhlikuha ghamman wa asafan 'alaihim. Wadhalika anna ajraka qad wajaba 'ala Allah wa haula'i law alima Allah fihim khairan lahadahum walakinnahu alima annahum la yaslukhuna illa lin-nar falidhalika khadalahum falam yahtadu fa isghaluka nafsaka ghamman wa asafan alaihim laisa fihi faidatul laka wa fi hadhil ayah wa nahwiha ibratun fa innal ma'mura bi du'a'il khalqi ila Allah alaihi tabligh was sa'yu bi kulli sababin yusilu ila al hidayah wasadda turqal dhalali wal ghawayati bi ghayati ma yumkinuhu ma tawakkuli ala Allah fi dzalik fa in ihtadaw fa biha wa ni'mat wa illa fala yahzun fala yahzan wala ya'saf fa inna dzalika mud'ifun lin nafsi hatimul lil quwa laisa lahu fi fa'idah bal yumdi ala fi'lih alladhi kullifa bihi
wa tawajjaha ilaihi. Wa ma 'ada dzalik fa huwa kharijun an qudratihi. Wa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu lahu innaka la tahdi man ahbabta. Wa Musa alaihi salam yaqul Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Al-ayah faman adahum min babi aula wa ahra. Qala ta'ala fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bersemangat untuk memberi petunjuk kepada makhluk, berusaha melakukan hal itu dengan usaha yang paling besar. Beliau gembira dan senang untuk memberi petunjuk orang-orang yang mau mengambil petunjuk. Beliau sangat bersedih apabila ada orang-orang yang mendustakan dan sesat. Sebagai bentuk perhatian dari beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap mereka. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi bimbingan kepada beliau untuk tidak terlalu sibuk mengurusi kesedihan dirinya menghadapi mereka-mereka yang tidak mau beriman dengan Al-Quran. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Ya artinya, bisa jadi engkau merusak dirimu sendiri ketika mereka tidak mau beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, janganlah engkau menyebabkan dirimu merasa rugi ketika menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Maka dalam ayat yang kita baca ini, Allah berfirman, barangkali engkau bisa merusak dirimu sendiri. Yakni membinasakan dirimu sendiri karena kesedihan yang sangat mendalam atas mereka. Padahal pahalamu sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan mereka, seandainya Allah mengetahui mereka itu baik, niscaya Allah akan memberi hidayah mereka. Akan tetapi Allah tahu mereka itu memang tidak layak kecuali untuk neraka. Oleh sebab itulah Allah merendahkan mereka, tidak memberi hidayah mereka. Maka kesibukanmu mengurus dirimu dengan kesedihanmu atas mereka yang tidak beriman sebetulnya tidak berfaedah sama sekali bagimu. Maka di dalam ayat ini atau yang semisalnya ada pelajaran yang bisa diambil bahwa para dai yang diperintah untuk mengajak makhluk ke jalan Allah, tugasnya hanya menyampaikan dan berusaha dengan segala sebab agar mereka bisa mendapat petunjuk dan berusaha menutup pintu-pintu kesesatan dan penyimpangan sedapat mungkin, disertai dengan tawakal yang tinggi kepada Allah dalam melakukan dakwah. Jika mereka mendapat petunjuk, maka itulah yang diinginkan dan bagus.
Tapi jika tidak mau mengikuti petunjuk, maka sang dai tidak boleh sedih terlalu mendalam. Karena kesedihannya itu bisa melemahkan dirinya, menghancurkan kekuatannya, bahkan tidak ada faedah sama sekali baginya. Akan tetapi yang harus dilakukan ialah dia terus melakukan apa yang ditugaskan kepadanya dan fokus menjalaninya. Adapun hal-hal selain itu, maka di luar kemampuan sang dai. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja Allah berfirman tentang beliau, engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Juga Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, ya Allah Rabbku, aku tidak punya kemampuan kecuali diriku sendiri dan saudara laki-lakiku. Al-ayah. Maka selain mereka ini lebih patut atau lebih layak untuk tidak mampu memberi daya taufik. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, berilah peringatan, tugasmu hanya memberi peringatan, engkau tidak berkewajiban menggoreskan ketetapan di dada mereka. Wallahu ta'ala ala bishawab. Setelah kita membaca ayat yang keempat sampai yang keenam ini, maka kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala liyundira ba'sa. Qaulu ta'ala wa yundira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, wa hum al-yahudu hina qalu Uzairun ibnullah, wa hum al-yahudu hina qalu Uzairun ibnullah, wan nasara hina qalu al-masihu ibnullah, wal musyrikuna hina qalu al malaikatu banatullah, wahum al yahudu hina qalu
Uzairun ibnullah wan nasara hina qalu al-masihu ibnullah wal musyrikuna hina qalu al-malaikatu banatullah. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberi peringatan keras kepada orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak baginya. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ketika berkata Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Dan juga orang-orang Nasara. Ketika mereka berkata Al-Masih, yakni Nabi Isa, adalah anak laki-lakinya Allah. Dan juga orang-orang musyrik Arab, ketika mereka berkata para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meyakini Allah memiliki anak ada 3 golongan sesat. Yang pertama Al-Yahud, yang kedua An-Nasara, yang ketiga Al-Musyrikun. Nah, Al-Faidatu As-Saniyah. Qala Ar-Razi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Ar-Razi rahimahullah fi tafsirihi. Isbatul waladi. Isbatul waladi.
lillahi ta'ala. Kufrun azimun. Isbatul waladi lillahi kufrun azimun. Nah, menetapkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kekafiran yang sangat besar. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi ayu syana'atin a'zam min wasfihi biritikhadi lil waladi alladhi yaqtadi naqsahu wa musyarakata ghairihi lahu fi khasa'isir rububiyyah wal ilahiyah wal qadiba alaih. Wa ayyu syana'atin a'zam min wasfihi bil ittikhadi lil waladi alladhi yaqtabi naqsahu wa musyarakata ghairihi lahu fi khasa'isir rububiyyah wal ilahiyah wal qadiba alaih. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adakah kejahatan yang lebih besar daripada mensifati Allah memiliki anak, yang dengan itu berarti Allah memiliki kekurangan, yang dengan itu berarti ada selain Allah yang memiliki kekhususan rububiyah dan ilahiyah, yang dengan itu berarti telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adakah kejahatan yang lebih besar daripada itu? Jawabannya enggak ada, ya. Ini tindakan yang paling jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Al-faidatu as-salisah. Isbatul walad lillahi ta'ala a'zamu syana'atin li salasati umurin. Al-awwal al-qaul 'ala Allahi bila ilmin.
Al-qaul 'ala Allahi bila ilmin. Qala ta'ala ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Asani annahu qaulun qabihun syani'un annahu qaulun qabihun syani'un. Qala ta'ala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. As-salis wal kadhib al-munafi lisidqi wa al-kadhibu al-munafi lisidqi. Qala ta'ala iyaquluna illa kadhiba. Nah, menetapkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan kejahatan dan kekufuran yang paling besar. Karena tiga perkara. Yang pertama, itu merupakan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka itu ketika mengucapkan semacam itu tidak punya ilmu. Juga bapak mereka gak punya ilmu tentang masalah itu. Yang kedua, alasannya itu merupakan ucapan yang jelek dan jahat. Karena konsekuensinya berarti Allah butuh sesuatu. Ini merupakan kekurangan. Butuh anak. Sesuatu yang kurang. Dan berarti ada selain Allah yang memiliki kekhususan rububiyah dan ilahiyah. Nah, dan Allah itu memiliki kekhususan rububiyah dan kekhususan uluhiyah. Nah, kalau ada anak, berarti anaknya juga mewarisi rububiyah dan uluhiyah. Ini termasuk ucapan yang jelek dan jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh besar kejahatan ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Alasan yang ketiga, bahwa ucapan itu adalah murni kedustaan. Tidak ada kebenaran dan kejujuran sedikit pun padanya. Allah Ta'ala berfirman, iyaquluna illa kadhiba.
Tidaklah mereka berkata seperti itu kecuali dusta. Nah, ini alasan mengapa menetapkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala dianggap kejahatan dan kekufuran yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Qala Ar-Razi rahimahullah fi tafsirih. Faqalu hadil ayah tadullu ala annal qawla fid dini bi ghairi ilmin batilun. Faqalu hadhil ayatu tadullu ala annal qawla fid dini bi ghairi ilmin batilun. Berkata Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya, para ulama berkata bahwa ayat ini menunjukkan dalil bahwa berkata atas nama agama tanpa ilmu merupakan kebatilan. Nah, barakallahu. Jadi kita nggak boleh bicara kemudian kita embel-embeli itu adalah bagian dari agama. Kecuali benar-benar ada ilmunya. Kalau itu adalah dari agama. Kalau tidak, kita ngarang-ngarang sendiri. Yang kita atasnamakan agama, maka itu merupakan kebatilan. Barakallahu. Oleh sebab itulah kalian harus apa? Semangat menuntut ilmu agama, ya. Dari sumber aslinya. Al-Quranul Karim, As-Sunnah As-Sahihah, ala fahmi salafil ummah. Sehingga kita tahu dasar yang benar dalam beragama. Dan kita selamat dari kebatilan. Berkata atas nama agama tanpa apa ini? Ilmu. Sehingga kalian harus sabar ketika menuntut ilmu dalam menghadapi berbagai macam godaan dan ujian. Agar apa yang kita cita-citakan menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya bisa tercapai. Nah, al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima. Qaulu ta'ala. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi asafan wa fihi arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah,
Dalam tafsirnya, asafan ada 4 pendapat terkait dengan maknanya. Ahaduha hazanan. Qalahu Ibnu Abbasin wa Banu Qutaibah. Ahaduha hazanan. Qalahu Ibnu Abbasin wa Banu Qutaibah. Pendapat yang pertama, asafan artinya sedih. Sedih. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Qutaibah. Sehingga makna ayat tadi, jangan sampai kesedihanmu karena orang-orang itu tidak mau mengimani Al-Quran menyebabkan engkau membinasakan dirimu sendiri. Nah, asani jazaan pakai ain, jazaan qalahu Mujahid. Asani jazaan qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, makna asafan ialah jazaan, mengeluh. Pendapat Mujahid rahimahullah. Sehingga makna ayat ini, jangan sampai keluhanmu gara-gara mereka tidak mau mengimani Al-Quran menyebabkan engkau membinasakan dirimu sendiri. Masalis. Pendapat yang ketiga, ghadaban. Ghadaban. Qalahu Qatadah. Pendapat yang ketiga, makna asafan ialah marah. Ini pendapat Qatadah. Sehingga makna ayat ini, jangan sampai kemarahanmu gara-gara mereka tidak mengimani Al-Quran menjadi sebab engkau membinasakan dirimu sendiri. Arabi. Yang keempat, nadaman. Nadaman. Qalahu as-Suddi. Qalahu as-Suddi rahimahullah. Makna yang keempat, asafan itu adalah penyesalan. Ini pendapat as-Suddi rahimahullah. Sehingga makna ayat itu, jangan sampai penyesalanmu karena mereka tidak mengimani Al-Quran menyebabkan engkau membinasakan dirimu sendiri.
Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah, wa hadhil ayah yushiru biha ila nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kasratil hirsi, pakai shad, ala imani qaumihi, li'alla yu'addi dzalika, li'alla yu'addi dzalika ila halaki nafsihi bil asafi, ila halaki nafsihi bil asafi. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya bahwa ayat ini memberi isyarat melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terlalu berlebihan dalam menginginkan kaumnya untuk beriman. Karena ternyata hal itu bisa menyebabkan kebinasaan untuk dirinya sendiri. Dengan sebab asaf. Sedih yang terlalu, keluh kesah yang terlalu, marah yang terlalu, dan penyesalan yang terlalu dalam. Nah, maka tak boleh terlalu berlebihan dalam menginginkan keimanan kaumnya. Ya, baik, barakallahu. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa fi hadhil ayah wa nahwiha ibratun Fa'inal ma'mura bidu'a'il khalqi ilallah alaihi tabligh wassa'yu bikulli sababin yusil ilal hidayah. Wasaddu turqil dhalali wal ghawayah bi ghayati ma yumkinuhu ma'a tawakkuli 'ala Allah fi dzalik. Fa in ihtadau fa biha wa ni'mat wa illa fala yahzanu wa la ya'safu fa inna dzalika mud'ifun li nafsi hadimun lil quwa laisa lahu fi fa'idatun bal
yamdi ala fi'lih alladhi kullifa bih wa tawajjaha ilaihi wa ma'ada dhalik fa huwa kharijun an qudratihi fa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa lahu innaka la tahdi man ahbabta wa Musa alaihi salam yaqul rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi al-ayah faman adahum min babi aula wa ahra. Qala ta'ala fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Baik. Ini tulis faedah yang sangat bagus ya. Motivasi untuk para dai ilallah. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di dalam ayat ini dan yang semisalnya ada pelajaran yang bisa diambil. Mereka-mereka yang ditugaskan untuk berdakwah kepada makhluk ke jalan Allah, tugasnya hanya menyampaikan, menyampaikan dan berusaha dengan segala upaya agar makhluk menerima petunjuk dan berusaha untuk menutup jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan sedapat mungkin, disertai dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya. Jika makhluk yakni masyarakat mau menerima dakwah, maka itu yang diinginkan dan bagus. Jika tidak, yakni nggak mau menerima dakwah, maka sang dai nggak boleh terlalu sedih, nggak boleh terlalu menyesali, karena kesedihan yang terlalu dalam, penyesalan yang terlalu dalam, gara-gara dakwahnya ditolak, itu bisa melemahkan jiwa sang dai, bisa menghancurkan kekuatannya sang dai, bahkan dianggap gak ada faedahnya kita sedih, menyesal, merasa bersalah sampai mereka gak mau menerima dakwah kita, ya. Laisa lahu fi faedah. Yang harus dilakukan ialah meneruskan apa yang menjadi kewajiban baginya dan fokus berdakwah. Selain itu, hal-hal yang diakibatkan, hal-hal yang terjadi di luar sana, ditolak atau ditentang, itu di luar kemampuan sang dai. Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabiku Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah taufik kepada orang-orang yang kamu cintai. Nabi Musa juga pernah berkata, ya Allah Rabbku, aku tidak punya kemampuan kecuali yang ada pada diriku dan saudaraku. Ketika melihat Bani Israel banyak yang apa ini? Tidak mau beriman. Apalagi selain Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Lebih layak untuk ditolak. Ya kan? Lebih layak untuk apa ini? Tidak mampu
memberi petunjuk hidayah taufik kepada apa ini? Makhluk. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita. Fadzakir, tugasmu coba memberi peringatan. Innama anta mudzakir, engkau cuma memberi peringatan saja, tak sampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak punya tugas untuk menggoreskan kemauanmu di dada-dada mereka. Gak ada kemampuan untuk memaksa, ya. Masya Allah. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya, ya. Nah, kita menyampaikan dakwah, mengajar, berusaha sedapat mungkin dengan segala cara yang dibenarkan, cara-cara yang dianggap bisa menghasilkan keberhasilan dan bisa mencapai target yang diharapkan. Kemudian kita tawakal kepada Allah, nanti hasilnya gimana. Mereka jadi menerima atau malah menentang atau malah menjauh. Itu bukan wewenang kita. Itu sudah di luar kemampuan kita sebagai hamba. Itu sudah menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu wewenang Allah, ya. Nah, kita cuma menyampaikan. Percuma kita terlalu sedih, terlalu menyesal. Itu malah membuat kita itu apa? Jadi futur, jadi malas dakwah, jadi gak semangat lagi. Kenapa? Ya terlalu larut dalam kesedihan penyesalan. Yang benar, terus jalan. Tawakal. Apapun hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala kita dalam berdakwah sudah ditetapkan. Baik ditolak ataupun diterima dakwanya. Baik yang ikut dakwah banyak atau sedikit, itu tidak mempengaruhi pahala kita dalam berdakwah. Ya, banyak nabi-nabi nanti di hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggak bawa pengikut sama sekali, ya. Nah, ada cuma 1, 2, 3, ya. Bahkan ada yang enggak bawa pengikut sama sekali. Dan mereka dapat pahala tetap. Nah, sehingga kalau ada yang punya keluarga, punya saudara, diajak untuk taklim, enggak mau, diajak untuk ikut dakwah salaf, enggak mau, sudah disampaikan secara halus, sudah keluar uang untuk bisa mengajak mereka dan lain-lain, ternyata malah ditolak mentah-mentah, ditentang, ya. Urus dirimu sendiri, ya. Aku sudah punya jalan sendiri. Nah, bagimu dalilmu, bagiku dalilku. Bagimu jalanmu, bagiku jalanku. Nah, itu kalau bukan apa-apa kita mungkin biasa. Ya sudah. Tapi kalau itu adalah orang tua kita, kalau itu ialah anak kita, kalau itu ialah saudara kita, orang yang kita cintai. Nah, ini masalahnya, ya kan? Kita pasti kepikiran, ya kan? Nah, ditentang sama bapaknya, ditentang sama ibunya, ditentang sama saudara-saudaranya, ditentang sama anak-anaknya sendiri. Wah, ini kepikiran. Nah, ini ternyata nggak boleh terlalu banyak mikir masalah itu. Dah, jangan terlalu sedih, jangan larut dalam penyesalan, kesedihan, nggak ada faedahnya. Terus saja berdakwah kepada mereka kapan ada kesempatan. Doakan yang baik untuk mereka. Tawakal kepada Allah. Ya. Nah, supaya kita tetap apa ini? Optimis, ya. Karena hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita. Kita nggak bisa kemudian ngatur-ngatur taufik hidayah seseorang.
Bapak harus gini. Kalau enggak, nggak boleh. Ibu harus begini. Kalau enggak, nggak boleh. Harus semuanya harus nurut sama saya. Oh, nggak bisa. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak punya wewenang, nggak punya kemampuan untuk menggoreskan kemauanmu di dada mereka. Nabi aja nggak bisa. Nabi Musa juga menyerah, ya kan? Nah, apalagi kita. Dan memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah ini taufik kepada hambanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Apakah Bani Israel termasuk dari kaum Yahudi? Ya, banyak kaum mereka Yahudi. Siapa Uzair itu? Uzair itu ada yang berpendapat nabi. Ada yang mengatakan itu orang soleh. Yang rojih nabi, ya, Nabi Uzair. Termasuk nabinya Bani Israel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.